Saya David Talajuka Pelsiaan dengan NIM 182200089. Saya Azarin Faustina Aurelia, NIM 234222013. Saya Mugira Nulika Manggala, NIM 182200100. Selamat pagi Pak Joko dan juga Pak Fatiro. Kami dari kelompok 2 Manajemen Inovasi akan menjelaskan bisnis kami di PT Amino Sinergi Agroindustri. Nah, topik bisnis yang diangkat pada paparan kali ini adalah mengenai Zero Waste Innovation Management. Nah, untuk paparan kami pada hari ini akan membahas tentang 4 segmen atau subbab utama, yaitu ada latar belakang, kemudian rancangan bisnis, kemudian line balancing, dan juga akan ada proyeksi keuangan. Nah, kita mulai dulu dengan latar belakang bisnis kami. Bisnis kami ini merupakan jenis bisnis circular economy, yaitu mencakup bisnis secara keseluruhan yang mana bisnis memiliki loop yang tertutup. Artinya adalah bisnis A menghasilkan output, dan output ini akan menjadi input untuk bisnis selanjutnya atau kita sebut dengan bisnis B dan juga seterusnya, sehingga membentuk loop yang tertutup tadi. Nah, untuk memastikan kelancaran adanya bisnis sirkular ini penting untuk dilakukan kolaborasi. Nah, berikutnya kami juga mempertimbangkan mengenai 17 Sustainable Development Goals yang ditetapkan oleh United Nations. Nah, kami berfokus pada poin kedua tentang Zero Hunger, kemudian poin ke-6 tentang Clean Water and Sanitation, dan juga poin ke-10 mengenai Reduce Inequalities. Kami akan bahas lebih lanjut satu persatu. Secara poin-poin di SDG sendiri, semuanya memang penting, namun bisnis kami ini lebih fokus kepada 3 poin yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk poin kedua dari Sustainable Development Goals, yaitu Zero Hunger, di mana ini menjelaskan mengenai jaminan ekonomi terhadap pangan yang cukup. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan keberlanjutan sistem pertanian. Kemudian dengan menjamin adanya sistem pasokan pangan yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, kemudian mendorong kerjasama internasional dalam mengatasi masalah kelaparan, dan juga memastikan perdagangan pangan yang adil dan berkelanjutan. Nah, kami dari PT Amino Sinergi Agrobisnis wujudkan ini dengan bisnis petani kedelai kami, yang merupakan bisnis di sektor komoditas. Kemudian untuk poin ke-6 adalah Clean Water and Sanitation, yang tujuannya untuk memastikan akses air bersih dan sanitasi untuk semua orang. Nah, ini dapat dicapai dengan yang pertama menggunakan air secukupnya, kemudian pengadaan fasilitas sanitasi seperti toilet, water treatment, dan fasilitas cuci tangan. Kemudian pengelolaan sumber daya air yang bertanggung jawab, mengurangi polusi air, dan meningkatkan efisiensi penggunaan air untuk mengatasi kelangkaan air. Nah, kami wujudkan itu melalui bisnis pupuk kandang padat dan cair dengan memanfaatkan limbah kotoran ternak gitu. Nah, untuk poin terakhir yang kami angkat yaitu poin Sustainable Development Goal yang ke-10, yaitu Reduce Inequalities. Nah, semua orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk sukses, sehingga perlu diciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif, dan memberikan pendapatan dan keamanan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih layak. Dengan adanya lapangan kerja tersebut akan membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, kami wujudkan itu dengan bisnis industri tahu, kemudian peternakan sapi, dan juga restoran bakso yang memenuhi kebutuhan protein harian dan juga membutuhkan banyak sumber daya manusia, sehingga kami membuka banyak lapangan kerja yang layak untuk memastikan keberlangsungan bisnis-bisnis tersebut. Gagasan bisnis sirkular yang ingin kami tawarkan melalui PT Amino Sinergi Agroindustri adalah melalui model bisnis Zero Waste. Konsep Zero Waste yang ingin kami tawarkan yaitu melalui usaha tani kedelai yang merupakan bisnis komoditas. Kemudian dilanjutkan dengan industri pengolahan tahu yang akan dilanjutkan ke dalam industri peternakan sapi. Kemudian hasil dari peternakan akan kami olah menjadi restoran bakso premium, dan yang akan kemudian diolah kembali menjadi pengolahan pupuk padat dan juga cair yang nantinya akan berperan sebagai tumbuh tanaman di usaha tani kedelai.
Oke, berikut merupakan model bisnis sirkular yang ingin kami tawarkan melalui PT Amino Sinergi Agroindustri. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, di sini terdapat 5 bisnis dan menghasilkan closed loop. Kemudian, berikut merupakan diagram input proses output yang kami tawarkan. Output dari bisnis yang pertama adalah kacang kedelai yang akan kemudian menjadi input industri pengolahan tahu. Kemudian output dari industri pengolahan tahu akan diolah bersama dengan daging sapi melalui bisnis yang ketiga menjadi restoran bakso premium, dan kemudian hasil limbah dari peternakan sapi akan diolah menjadi pupuk kandang padat dan juga cair. Berikut merupakan target market yang ingin kami bidik. Yang pertama, dari sisi demografi, kami membidik penduduk dengan usia 17 sampai dengan 56 tahun karena penduduk pada usia ini merupakan penduduk usia produktif masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian selain itu, orang dewasa akan memberikan asupan protein bagi anak-anaknya. Kemudian memiliki ketertarikan terhadap sustainable campaign. Kemudian secara geografi kami membidik kawasan perkotaan padat penduduk dan daerah yang sering dilalui wisatawan. Di sini seperti wilayah Bandung Raya. Kemudian terkait psikografi ekonomi di sini penduduk memiliki penghasilan di atas 5 juta per bulan. Kemudian untuk bisnis yang pertama di PT Amino Sinergi Agroindustri adalah usaha tani kedelai. Di sini kami membidik potensi usaha tani kedelai di Indonesia yang memiliki kebutuhan kedelai dalam negeri tahunan mencapai 2,9 ton. Sedangkan 2,3 ton dipenuhi dari sektor impor. Di sini dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan komoditas kedelai menjadi industri yang memiliki daya serap tinggi. Kemudian di sini ada beberapa provinsi potensial sebagai sentra produksi kedelai dalam negeri adalah Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Berikut merupakan bisnis model kanvas dari usaha yang akan kemudian hasil kedelai ini akan diolah menjadi bisnis yang kedua, yaitu sentra industri tahu. Di sini harapan kami, sentra industri produksi tahu tidak hanya menjadi pusat produksi, tapi juga berperan penting dalam mendukung ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja. Di sini juga mendukung inovasi dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya terhadap zat protein yang dapat dikonsumsi oleh kalangan menengah ke bawah. Kemudian berikut merupakan potensi usaha tani kedelai di Indonesia, di mana tahu memiliki protein digestibility index sebesar 0,91, sedangkan daging sapi 0,92. Artinya, tahu dan daging sapi memiliki indeks pencernaan yang sama baiknya, dengan harga yang jauh lebih ekonomis. Di sini konsumsi tahu mencapai 0,67 kg per kapita per bulan atau tumbuh 0,74 setiap tahunnya. Di sini merupakan potensi yang sangat besar bagi PT Amino Sinergi Agroindustri. Berikut merupakan bisnis model kanvas dari industri pengolahan tahu. Dan di sini merupakan potensi yang perlu kita kerjakan karena rata-rata konsumsi per kapita untuk kelompok kacang-kacangan di wilayah Bandung Raya yang terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi rata-rata 0,2 kg per kapita per minggu. Selanjutnya adalah usaha peternakan sapi pedaging. Daging sapi adalah salah satu pilihan utama masyarakat di Indonesia. Dan di tahun 2022, konsumsi daging sapi menjadi konsumsi tertinggi dari satu dekade terakhir. Sapi potong sebagai penghasil daging, persentase karkasnya atau bagian yang dapat dimakan ini memiliki persentase yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 45 hingga 55% yang dapat dijual pada umur 4 hingga 5 tahun. Selanjutnya adalah bisnis model kanvas peternakan sapi potong. Oke, selanjutnya adalah usaha restoran bakso. Nah, bakso ini adalah makanan yang paling banyak diminati oleh orang-orang kota maupun orang-orang desa di seluruh Indonesia. Nah, bakso ini terdiri dari beberapa macam jenis bahan, termasuk daging sapi dan tahu. Nah, daging sapi ini adalah salah satu daging yang paling diminati di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah bisnis model kanvas dari usaha restoran bakso. Oke, selanjutnya adalah usaha pupuk kandang padat serta cair. Nah, dari industri sapi tadi menghasilkan kotoran sapi yang dikeluarkan setiap harinya oleh sapi sebesar 12% dari berat tubuhnya. Nah, berdasarkan data BMKG tahun 2023, limbah kotoran dari ternak sapi ini menghasilkan gas CH4 atau metana yang paling banyak menyumbangkan efek rumah kaca di Indonesia. Nah, Indonesia ini kehilangan hampir 23 hingga 48 juta ton makanan dalam bentuk food waste per tahunnya dari periode tahun 2000 hingga tahun 2019 berdasarkan data Bappenas tahun 2019. Nah, berikut adalah bisnis model kanvas dari usaha pupuk cair organik.
Nah, selanjutnya adalah analisis line balancing. Jadi, apa sih analisis line balancing itu? Nah, line balancing adalah penyeimbangan penugasan elemen tugas dari suatu assembly line ke workstation untuk meminimumkan total harga idle time untuk tingkat output tertentu. Nah, berikut adalah analisis line balancing dari industri tahu. Untuk industri tahu existingnya sebesar 1260, untuk optimasi 1260 dengan satuan bagi perharinya. Untuk ternak sapi, sistemnya sebesar 40 dan untuk optimasi sebesar 147,47 ekor per periodenya. Selanjutnya adalah kedelai dengan existing 0 dengan optimasi 656,13 serta pupuk dengan existing 0 untuk optimasi 1496,05 kilogram per harinya. Nah, jadi untuk kandang kedelainya diproyeksikan menghasilkan 650 kg per harinya. Untuk tahu menghasilkan 1.200 baki per harinya atau 600 kg tahu per harinya. Untuk daging sapi menghasilkan 150 ekor per periodenya atau 1 ekor per minggu dengan berat kisaran 210 hingga 250 kg. Untuk bakso sapi sendiri menghasilkan 30 kg daging sapi per harinya dan 60 kg tahu per harinya. Untuk pupuk organik menghasilkan 1.500 kg per harinya. Selanjutnya adalah analisis proyeksi keuangan. Nah, bisnis pertama ini adalah usaha tani kedelai. Nah, sudah didapatkan biaya-biayanya, yaitu biaya investasi awal dan biaya operasional per harinya. Nah, sehingga dapat dilakukan proyeksi keuntungan per periode dan per tahun. Bisa dilihat omset per periodenya 66 juta, profit per periodenya 45.144.000, omset per tahunnya 264 juta dan profit per tahunnya sekitar 180 juta. Nah, dari proyeksi keuntungan dapat dilakukan proyeksi net sales dan EBIT-nya. Ini ada per periode dan per tahun. Bisa dilihat net sales dan EBIT-nya seperti pada tabel dengan asumsi bisnis growth Indonesia itu 5,13% dan pajak penghasilannya 20%. Nah, pada slide berikutnya akan dilakukan proyeksi keuangan untuk 5 tahun ke depan dari 2024 sampai 2028, dan dari hasil proyeksi keuangan ini dapat dihitung analisis kelayakan finansialnya berdasarkan 5 parameter. Pertama, dari payback period ini 3,438 ini di bawah 5 tahun sehingga bisnis lagi dilanjutkan. Kemudian net present value-nya 120 juta ini juga di atas 0 sehingga bisnis dianggap layak untuk dilanjutkan. Berikutnya return on investment 39,21% karena di atas 0% dianggap layak. Begitu juga dengan return on equity-nya karena di atas 0% dengan nilai 58,94% bisnis dianggap layak dilanjutkan. Dan terakhir internal rate of return dengan nilai 15% ini di atas WACC-nya yang 6,7%, bisnis dianggap layak dilanjutkan. Jadi, secara keseluruhan, bisnis usaha tani kedelai ini layak untuk dijalankan oleh PT Amino Sinergi Agroindustri dengan payback periodnya 3,438 tahun. Oke, berikutnya mengenai analisis biaya industri pengolahan tahu. Jadi, ada biaya investasi awal, biaya bahan baku per hari dan per bulan, dengan subtotalnya ini dalam 1 bulan. Kemudian biaya operasional per bulan dan didapatkan proyeksi keuntungan per bulan dan per tahun. Jadi omsetnya ini per bulan 180 juta, kemudian profit per bulannya 555 juta, dan total modalnya untuk tahun ke-0 ya. Total modal awal adalah 9 miliar yang dibutuhkan. Nah, sehingga pada slide berikutnya juga dilakukan proyeksi keuangan 5 tahun ke depan dan dilakukan analisis kelayakan finansial berdasarkan 5 parameter. Nah, untuk payback periodnya ini 2 tahun,083 karena lebih dari 5 tahun bisnis yang layak. Kemudian net present value-nya 10 miliar sehingga dianggap layak karena lebih dari 0. Return on investment 78,10% dianggap layak karena di atas 0%. Return on equity juga 117,39% juga dianggap layak, dan rate of return-nya 41% karena di atas WACC-nya dianggap layak dilanjutkan. Secara keseluruhan juga bisnis industri pengolahan tahu ini layak untuk dijalankan dan payback periodnya adalah 2,083 tahun.
Nah, untuk bisnis berikutnya akan dibahas mengenai bisnis peternakan sapi potong. Ada biaya investasi awal dan biaya operasional, kemudian proyeksi keuntungannya ini per periode. Nah, perlu dicatat bahwa satu periode adalah 3 tahun, sehingga dapat dilakukan penjualan itu setiap 3 tahun sekali. Nah, di sini dapat diketahui bahwa periodenya adalah 6 miliar, keuntungan kotornya 2,832 miliar, keuntungan bersihnya 313 juta, dan total biaya modalnya adalah 6 miliar 137 juta. Nah, dari hasil proyeksi net sales dan EBIT-nya didapatkan net sales-nya 6 miliar 250 juta, EBIT-nya 313 juta, dan dengan asumsi bisnis growth Indonesia 5,13% dan pajak penghasilannya 20%. Pada slide berikutnya juga dilakukan proyeksi keuangan, tapi hanya untuk satu periode, jadi dari 2024 sampai 2026, dan dilakukan analisis kelayakan finansial untuk satu periode saja. Hasilnya juga dari seluruh parameter ini dianggap visible karena PB periodnya di bawah 5 tahun, 5% value positif, return on investment dan return of equity-nya positif, dan internal rate of return-nya di atas weighted average cost of capital. Sehingga secara keseluruhan bisnis peternakan sapi potong ini layak untuk dijalankan oleh PT Amino Sinergi Agroindustri dengan PB periodnya 2,89 tahun. Nah, kemudian juga dilakukan analisis untuk bisnis keempat, yaitu restoran bakso. Ada biaya investasi awal dan biaya operasional dan biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya ini per hari dan biaya operasionalnya per bulan. Juga tidak bakal proyeksi keuntungan dengan offset per bulannya 3 miliar, profit per bulannya 112 juta, dan total modalnya yang dibutuhkan adalah 4 miliar 631 juta. Nah, pada slide berikutnya juga dilakukan proyeksi keuangan untuk 5 tahun ke depan dan juga dilakukan analisis kelayakan finansial. Dari hasil 5 parameter juga masing-masingnya ini bisnis yang dapat dilanjutkan karena periodnya di bawah 5 tahun, present value-nya bernilai positif, return on investment dan return on equity-nya nilainya bahkan sangat besar dan tentunya positif sehingga sangat layak. Dan internal rate of return-nya luar biasa di 160%, yang ini jauh di atas weighted average cost of capital-nya sebesar 10%, sehingga secara keseluruhan juga bisnis ini layak untuk dilakukan. Kemudian, bisnis kelima dari PT Amino Sinergi Agroindustri adalah produksi pupuk kandang. Terdapat 2 jenis produk pupuk kandang yang dihasilkan, yaitu pupuk kandang padat dan pupuk kandang cair. Pupuk kandang padat dihasilkan dari feses sapi dan pupuk kandang cair dihasilkan dari urin sapi. Pada analisis biaya ini, diasumsikan produksi feses 12% dari bobot sapi usia 1 tahun, yaitu 150 kg. Kemudian, produksi feses harian dari seluruh sapi yang dimiliki yaitu sebesar 2.000 kg atau 2 ton per hari. Sehingga berikut merupakan biaya investasi awal yang dikeluarkan dan biaya operasional per bulan. Berdasarkan hasil perhitungan analisis biaya, diperoleh profit bersih dari bisnis pupuk kandang padat per bulan yaitu sebesar Rp41.700.000. Sedangkan pada produk pupuk kandang cair dengan bahan baku urin sapi, diasumsikan produksi urin sapi usia 1 tahun dengan bobot tubuh 150 kg adalah sebesar 15 liter per hari. Sehingga produksi urin harian untuk 150 ekor sapi adalah 2.250 liter. Kemudian berdasarkan biaya investasi awal dan biaya operasional per bulan, dapat diperoleh biaya produksi pupuk kandang cair sebesar Rp178 per liter. Dengan harga jual Rp1.000 per liter, estimasi omset yang diperoleh mencapai Rp67.500.000 per bulan dengan keuntungan bersih sebesar Rp55.500.000 per bulan. Berikutnya, dilakukan estimasi proyeksi laporan keuangan untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 pada bisnis pupuk kandang dari produk pupuk kandang padat dan juga pupuk kandang cair. Kemudian, dilakukan analisis kelayakan finansial melalui 5 parameter. Berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial, dapat diketahui seluruh parameter menunjukkan bahwa bisnis pupuk kandang baik padat maupun cair layak untuk dilanjutkan oleh PT Amino Sinergi Agroindustri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan
PT Amino Sinergi Agroindustri mengintegrasikan 5 sektor bisnis berbeda dengan konsep Zero Waste Innovation Management dengan semangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan asupan protein masyarakat Indonesia melalui bisnis dari 5 sektor yang berbeda, yaitu pertanian, peternakan, industri pengolahan makanan, kuliner, dan pengolahan limbah yang akan membentuk model bisnis sirkular tertutup atau closed loop dan layak secara finansial. Untuk menjalankan bisnis ini, PT Amino Sinergi Agroindustri memerlukan total biaya investasi awal sebesar 20,8 miliar rupiah dengan komposisi debt to equity sebesar 60% banding 40%. Artinya, dari total biaya investasi awal sebesar 20,8 miliar rupiah, diperlukan 12,5 miliar rupiah pinjaman dari bank dan 8,3 miliar rupiah dari modal perusahaan. PT Amino Sinergi Agroindustri telah merancang bisnis ini melalui konsep line balancing dalam skala besar dan diproyeksikan akan mencapai payback period dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sehingga bisnis ini memiliki profitabilitas yang tinggi dan layak untuk dijalankan serta telah memenuhi konsep Zero Waste Innovation Management. Sekian dari kami, terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.